Sahabat Rumah Belajar, perkenalkan saya Ning Nulasana. Kali ini kita akan belajar cara penyajian data untuk matematika kelas 7. Tujuan pembelajaran yang bisa sahabat dapatkan adalah menyajikan data dalam bentuk tabel. Apa itu data? Data merupakan kumpulan dari datum. Sedangkan datum itu adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu objek atau kejadian atau narasumber. Bagaimana cara kita mengumpulkan data? Cara pengumpulan data yang pertama bisa dengan wawancara, yaitu mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber. Contoh, jika sahabat ingin mengumpulkan data mengenai hari kelahiran teman sahabat, maka sahabat bisa bertanya secara langsung. Yang kedua, jika tidak bisa bertanya secara langsung, maka bisa diwakili oleh serangkaian daftar pertanyaan. Ini merupakan survei, kuesioner, atau angket. Sahabat bisa juga mengamati secara langsung untuk mengumpulkan data. Contoh, sahabat ingin mengumpulkan data tentang ukuran tinggi badan teman-teman sahabat. Maka sahabat bisa langsung observasi dengan cara mengukurnya. Ketika data sudah dikumpulkan, maka data tersebut harus disajikan. Nah, cara penyajian data yang pertama bisa menggunakan tabel, yang kedua bisa menggunakan diagram. Diagram sendiri ada 3 jenis, yaitu ada diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Tapi pada video kali ini, sahabat hanya akan belajar tentang cara penyajian data dalam bentuk tabel. Tabel ada beberapa jenis yang harus kita ketahui. Yang paling sering digunakan yaitu pertama, tabel baris dan kolom. Tabel ini digunakan untuk data yang terdiri dari beberapa baris, tapi hanya satu kolomnya untuk menerangkan kolom yang lain. Contoh, ini adalah penjualan mobil perusahaan X periode tahun 2010 sampai tahun 2015. Pada tahun 2011, banyak mobil yang terjual diterangkan sebanyak 28.335. Akan tetapi, jika datanya terdiri dari beberapa kolom, maka itu menggunakan tabel kontingensi. Seperti berikut. Jumlah siswa menurut jenis kelamin. Nah, jumlah siswa kelas 7A itu ada 30, tetapi kalau dihitungnya menurut jenis kelamin, maka ini akan membutuhkan 2 kolom, yaitu untuk kolom menerangkan jumlah siswa pria dan untuk kolom menerangkan jumlah siswa wanita. Nah, ini yang disebut tabel kontingensi. Berikutnya, ketika ada data-data yang bisa dikelompokkan, maka lebih baik menggunakan tabel distribusi frekuensi. Contoh, siswa yang mendapatkan nilai dari 51 sampai 60 itu sebanyak 5. Nah, banyaknya data ini itu disebut frekuensi. Nah, sahabat, bagaimana? Apakah sudah paham dengan jenis-jenis tabel? Untuk memahami lebih lanjut, mari kita simak contoh cara penyajian data dengan menggunakan tabel untuk data berikut. Berikut ini adalah data nilai ulangan akhir semester matematika siswa kelas 7. Mari kita sajikan dalam bentuk tabel. Pertama, kita perhatikan data pada soal. Data-data siswa yang mendapat nilai UAS pelajaran matematika diantaranya ada yang mendapat nilai 70, 75, 90, ada yang mendapat nilai 70 lagi, 95 lagi. Ternyata ada beberapa nilai yang sama didapat oleh siswa yang berbeda. Nah, maka dari itu bisa kita kelompokkan. Maka data pada soal ini lebih cocok menggunakan tabel distribusi frekuensi. Mari kita perhatikan kelompok nilai yang didapat. Nilai yang terendah itu didapat nilai 70. Lalu berikutnya 75, 80, 85, 90, 95, sampai 100. Nilainya tidak terlalu bervariasi, jadi kita sajikan dalam bentuk nilai tunggal. Mari kita cari frekuensinya atau banyaknya. Pertama, kita perhatikan untuk nilai terendah, yaitu nilai 70. Mari sama-sama kita tandai siswa yang mendapat nilai 70 dan kita hitung berapa banyak siswa yang mendapatkan nilai 70. Sama-sama ya. 1, 2, dan 2 siswa yang mendapat nilai 70. Berikutnya nilai 75. Mari sama-sama kita hitung kembali. 1, 2, 3, 4. Ternyata ada 4 siswa yang mendapat nilai 75. Berikutnya yang mempunyai nilai 80.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 siswa yang mendapat nilai 80. Selanjutnya 85 ya. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama ternyata dengan nilai 80 ya, hanya 7 orang. Berikutnya nilai 90. 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata ada 5. Berikutnya yang mendapat nilai 95. 1, 2, 3, 4, hanya 4 orang. Dan terakhir yang mendapat nilai tertinggi yaitu nilai 100. Ada 1, 2, dan 3. Langkah yang terakhir, kita menjumlahkan frekuensinya untuk memastikan apakah data sudah terhitung dengan tepat, tidak ada yang terlewati. Mari kita hitung banyaknya dari 2, tambah 4, tambah 7, tambah 7, tambah 5, tambah 4, dan tambah 3. Totalnya ada 32 data sudah sesuai dengan soal yang diberikan. Nah, bagaimana? Mudah kan membuat tabel distribusi frekuensi? Oke, mari sama-sama terus kita belajar. Pertemuan berikutnya kita akan membahas diagram. Terima kasih. Salam Rumah Belajar.